Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masya Allah, kita hari masih membahas tentang magnet rezeki para suami yang mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita akan melihat kembali sebuah video tayangan ya. Ada nih, gara-gara uang sedikit istri minta cerai. Allahu Akbar. Ini dia nih tayangannya. Gimana hari ini? Udah penumpang? Alhamdulillah dapet deh. Apa? Cuma 20.000. Ini buat apaan? Itu buat beli bedak aja nggak cukup. Aku itu capek mas, hidup kayak gini, hidup susah. Kamu kan cari kerja lain kek? Apa gitu? Ya kamu hargain dong. Mas selama ini udah susah payah. Hargain apanya? Ya kamu hargain dong mas kerja. Setiap hari mas susah payah cari penumpang. Mas ngojek tiap hari kena panas, hujan. Tapi mana hasilnya? Gak ada kan? Dapat cuma 20.000. Apaan? Capek mas, aku capek. Ya ini Masya Allah luar biasa ya. Gimana Ustadz Maulana ngeliat tayangan tadi? Ini kayak kita berasa lagi nonton sinetron-sinetron yang azab-azab gitu. Biasanya ya kan? Yang biasa Mas Fadil perankan kan? Iya, yang istri terlalu menuntut banyak. Nah ini bagaimana Ustadz Maulana? Padahal udah dikasih ya kan? Ya kemampuannya cuma segitu tapi istri mintanya lebih terus. Nah ini bagaimana Ustadz Maulana mau izin penjelasannya? Izin Habib. Tafadhol. Izin Ustaz. Ketahuilah, kenapa agama didahulukan? Kenapa? Karena dalam hal inilah ketika kita menikah karena agamanya, karena dari sinilah menyebabkan alhamdulillah istri menjadi qanaah, merasa Allah, cukup. Amin. Cukup tidak akan mungkin. Kalau manusia itu dikasih satu gunung yang jadi emas, dia akan minta bukit berikutnya lagi. Tidak ada puas-puasnya. Makanya dari sisi agama, menyikapi kalau ada istri seperti ini, diapakan? Kasih lebih. Oh Masya Allah. Kok bisa? Duitnya dari mana? Lebih pendidikan. Oh lebih pendidikan bukan pakai duit. Ya Allah ya Robi, belum selesai udah dipotong katanya. Sengaja Lebih mancing. pendidikan. Kenapa? Mohon maaf. Wahai wanita, aturlah keuangan. Wahai wanita, nama tocek dek biarpun sedikit. Yang penting mak barakah, yaitu berberkah. Amin ya Allah, amin. Wede, didiklah istri. Ajarlah istri. Mohon maaf, saya tahu Raninya Padli itu biasanya berkata begini. Mas aja yang aturin uang. Iya. Karena Mas Padli ini sarjana ekonomi. Ya, amin. Itu. Dan tahu porsi-porsinya. Tahu pengaturannya. Dan alhamdulillah kalau di rumah saya beda lagi persoalan keuangan. Karena dibagi. Dibagi 3. Buat ibuku, buat istriku dan buat saya. Ibuku meninggal, jatah ibuku turun ke anak-anakku. Istriku meninggal, lari. Kemana? Semua dong, ke Ustadz semua. Ke anak-anakku lagi. Salah lagi kan? Nah dalam hal ini, bagaimana sosok wanita ini memahami kebutuhan, memahami keinginan. Dan inilah disebut ada namanya kasih sayang. Mahabbah tidak cukup. Tapi harus di atasnya mahabbah. Apa tuh Ustadz? Warahmah. Masya Allah. Apa warahmah masih cukup? Ada di atasnya lagi. Mahabbah. Mahabbahnya, kecintaannya. Dan ingat, suami yang menghadapi istri yang seperti ini harusnya bersabar. Siapa laki-laki yang memiliki istri yang merepotkan, yang menyusahkan, dan dia bersabar menghadapinya, maka diberi pahala seperti pahala Nabi Ayub alaihissalam. Amin ya Rabbal Itulah alamin. hebatnya. Mohon maaf karena wanita itu tidak pernah mau disalahkan. Dia sen kiri belok kanan dia. Sen kiri, ini maksudnya lagi naik motor. Ya. Sennya ke kiri, Iya. beloknya ke kanan. Iya. Yang salah siapa tuh? Yang salah Motornya. yang belakangnya. Oh yang belakangnya. Ngapain perhatiin? Nah, apalagi ada namanya keteladanan. Sosok laki-laki kadangkala untuk mengarahkan istri itu dengan cara apa?
fragmen atau peragaan atau contoh ataupun yang bahasa halusnya adalah keteladanan. Bagaimana sosok suami, ini kayaknya istriku boros ini. Kalau begitu aku kasih seper. Sedikit-sedikit. Dan wanita yang baik adalah pandai mensyukuri nikmat. Masya Allah. Awal bulan bacaannya Tala al-badru Betul, ada yang karena datang. gajian. Iya. Pertengahan bulan salawat karena menenangkan. Nanti akhir bulan dia berkata astagfirullah. Istighfar Karena tandanya sudah habis. uang sudah mau habis. Ya Allah ya Rabbi. Tapi kan uang mau habis tanda-tanda mau datang uang lagi kan bulan baru. Ini Masya Allah luar biasa ya. Tapi ini Masya Allah tadi kita sudah membahas segala sesuatu yang mungkin tidak baik. Kalau kita lihat jamaah Islami Twinda yang selalu setia menyaksikan ini, alhamdulillah semuanya ibu-ibu yang solehah semua, amin amin, ya Rabbal alamin. Amin. Nah makanya ini pertanyaan dari ibu-ibu solehah juga kita perlu tanya. Nah pertanyaannya, menjadi sosok istri nih ya katanya yang dapat membuat atau membantu suami ini agar terbuka yang namanya pintu rezeki. Nah amalannya nih Bib nih, mohon izin penjelasannya yang di rumah udah nunggu sambil mau nyatet. Mohon izin, tafadhol penjelasannya Bib. Afwan Mas Fadli, Afwan Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amalan untuk istri, catat, bawa pulpen sama kertasnya atau rekam pakai handphonenya. Amalan untuk istri agar suaminya auto rizkinya banyak, Amin. berkah dan juga mendapatkan satu kenikmatan, yakni nikmat daripada dunia untuk mendatangkan dirinya satu kebahagiaan Amin. menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bertaubat dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri yang salehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yakni dia senantiasa astaghfirullahalazim wa natubu ilaihi taubatan nasuha ya Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Allah, saya minta ampunan kepadamu. Istighfar yang banyak, sebanyak-banyaknya. Karena apa? Mungkin karena dia berbuat dosa sehingga dosanya ini menahan daripadanya untuk dikabulkan doa. Jadi ketika dia punya dosa minta ampunan dulu kepada Allah, nanti insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan nasuha ya Allah. Bertobat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Yang kedua, pandai bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang Allah taala berikan. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum wa la in kafartum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Jelas, nggak boleh kita daripada manusia ini ketika dapat duit 1 juta, alhamdulillah ya Allah. Dapat 50 juta, alhamdulillah senang sampai sujud syukur. Tapi besok ada yang ngasih 20 ribu atau 10 ribu atau 5 ribu, dia nggak berterima kasih lagi kepada Allah. Ingat, kalau orang bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, maka dia selamat. Kalau dia tidak bersyukur daripada atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, dia akan celaka. Gara-gara diuji sama Allah yang 5 ribu tadi, dia cuma bilang ditaruh, apaan sih 5 ribu, apaan sih 10 ribu. Inilah yang akan menjadi bahaya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Jelas, kalau kita bersyukur, kita selamat. Kita nggak bersyukur, kita celaka. Orang yang celaka adalah yang tidak pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ulangin, ini hal harus kita perhatikan. Bahwasanya kita harus berterima kasih kepada Allah sekecil apapun. Mau itu tidak ada harganya. Karena itu adalah salah satu bentuk ujian kepada Allah. Yang Allah berikan kepada kita, ujian Allah berikan kepada kita sebagai hamba. Yang ketiga, bersilaturahmi. Siapa orang yang suka silaturahmi akan dilapangkan rezekinya. Siapa orang yang silaturahmi Allah panjangkan umurnya. Siapa orang yang silaturahmi ada keberkahan di dalamnya. Bersilaturahmilah untuk mendapatkan keberkahan dan auto rezeki banyak. Dan yang keempat, gemarlah daripada sholat duha. Sholat duha pagi-pagi sudah minta kepada Allah. Gak usah banyak-banyak, 4 rakaat aja. Berharap akan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang pagi-pagi sudah meminta kepada Allah. Allah adalah Tuhan kita. Kita adalah hambanya Allah. Ketika kita jadi hamba meminta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta. Dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Yakni yang terpenting terakhir. Istri harus taat kepada suaminya. Dan bisa melayani suaminya dengan baik. Di dalamnya penuh dengan rezeki yang banyak. Jangan kalau misalkan jadi istri. Nanti dululah, entar dululah. Alasan apapun lah, capek lah, inilah. Jangan. Itu di dalamnya penuh dengan tipu daya syaitan. Sehingga rumah tangganya tidak ada keberkahan di dalamnya. Ayo kita sama-sama berdoa agar rezeki kita banyak. Nih amin. Suami, istri juga doa. Karena ini doa yang dibacakan Rasulullah
ketika setiap habis subuh berjamaah di kota Madinah atau Madinatul Munawwarah atau tempatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu inilah yang membawakan kita jalan menuju rezeki yang halal, yang berkah, dan juga amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah mereka orang yang pintar, mengamalkannya setiap habis sholatnya. Nggak usah banyak-banyak, baca 11 kali, Fatihah 11, salawat 11. Berharap kepada Allah 11 kali baca doa yang tadi, Fatihah dan 11 kali salawat. Berharap dibuka daripada hijabnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih banyak Habib ilmunya, jazakallah khairan katsiran. Nah sekarang waktunya kita membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islami Twinda di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram @khadijah_siti 111. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz Ustazah. Mohon maafkan suksesnya dimudahkan rezeki suami itu adanya doa istri. Nah bagaimana kalau istri yang mendoakannya pernah disakiti dan merasa masih sakit hati? Apa rasa sakit hatinya hanya istri tersebut bisa menghalangi magnet rezeki suami enggak Ustadz? Atau Ustazah, tolong mohon penjelasannya, jazakallah. Nah ini Ustadz Syam nih, jadi dia mendoakannya kayaknya enggak sepenuh hati karena masih ada ganjalan-ganjalan pernah sakit hati. Gimana tuh Ustadz? Ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi saya jawab dengan tausiah barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustadz Maulana Habib Utsman Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini kita bahas magnet rezeki suami, maka salah satu doa yang diijabah itu adalah doa pasangan. Doa pasangan adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jikalau doanya ini tidak diketahui oleh pasangannya. Karena doa seseorang kepada saudaranya tanpa diketahuinya itu adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pasangan. Misal sang suami berangkat ke kantor, sang istri di rumah nangis-nangis minta kepada Allah dalam sholat duhanya supaya rezeki suaminya dilancarkan. Maka ini doa yang diijabah. Namun berhati-hati karena ada doa yang diijabah yang lainnya, yaitu doa orang yang terzalimi. Dan ketahuilah orang yang paling berpotensi terzalimi adalah orang terdekat kita. Makanya baginda Nabi SAW mengingatkan as-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat aimanukum. Jaga sholatmu, jaga sholatmu, jaga sholatmu, dan orang-orang yang ada di circlemu, yang ada di lingkunganmu. Siapa itu? Ada pasangan, ada misalnya sekretaris kita, atau ada misalnya orang yang bekerja dengan kita. Nah Nabi itu menyandingkan dengan sholat. Kenapa? Saking pentingnya untuk memperhatikan mereka. Karena biasanya yang berpotensi menzalimi dan dizalimi itu adalah orang terdekat. Gak mungkin Syam bisa zalimin bule-bule yang ada di Amerika. Gak mungkin, susah gitu ya. Bagaimana mungkin Syam bisa menzalimi keluarga Raja Arab misalnya? Gak mungkin, karena mereka ada di Arab, kita ada di Indonesia. Yang paling gampang untuk Syam zalimi adalah Jihan. Karena Jihan yang setiap hari bersama dengan Syam. Yang paling gampang untuk Bapak Ibu zalimi adalah orang yang selalu bersama dengan kita. Anak kita, pasangan kita, orang tua kita, maka mereka sebenarnya target kezaliman kita setiap harinya, setiap detiknya. Kalau kita tidak bisa menjaganya, bahkan kita tidak menunaikan kewajiban saja, itu sudah zalim terhadapnya. Nah sekarang sang istri bertanya, apakah karena saya pernah sakit hati, sedangkan doa orang yang terzalimi itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya sekarang suami saya seret rezekinya. Maka subhanallah Bunda, kalau Bunda meyakini bahwa ternyata doa orang yang terzalimi itu diijabah oleh Allah, maka bisa jadi itu karena doa Bunda. Nah sekarang kita cari solusinya. Bagaimana Ustadz supaya rezeki suami saya lancar kembali? Saya mau menarik sumpah saya. Mungkin ibu pernah mengatakan, ya Allah sakit hati sekali saya. Ternyata uang yang dia punya itu lebih banyak daripada yang dia store kepada saya. Dia store ke tempat yang lain, ke tempat maksiat mungkin. Ya Allah hentikan saja rezekinya. Mungkin ibu pernah berkata begitu. Dan ternyata Allah ijabah, atau mungkin ada malaikat yang lewat mengatakan amin, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara supaya tidak berlaku lagi doa tersebut? Maka anggap saja itu adalah sumpah. Nah ibu bayar kafarahnya. Kifaratnya apa? Puasa 3 hari.
Puasa 3 hari niatkan supaya membatalkan apa yang pernah ibu ucapkan. Baik itu sumpahnya atau baik itu adalah doanya. Yang kedua bersedekah. Ya, bersedekah banyak-banyak supaya apa? Membersihkan rezeki yang akan datang. Membersihkan rezeki yang akan masuk. Maksudnya bersedekah supaya Allah lancarkan juga kembali rezeki daripada suami. Rezeki ibu sebenarnya, tapi melalui jalur suami. Makanya lain kali berhati-hati dalam berdoa, berhati-hati dalam bersumpah. Karena kita tidak pernah tahu waktu di mana Allah mengijabah doa-doa kita. Ada riwayat, berhati-hatilah dalam ucapan karena kita tidak pernah tahu. Ternyata pas kita ngucap ini pas banget Allah lagi ijabah doa kita. Pas banget hati kita lagi kosong, hati kita lagi bersih. Wow, langsung terkonek kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Ya, jadi berhati-hatilah dalam berdoa terutama para wanita yang di rumah yang mungkin sering sakit hati ya tanpa sadar. Ini kadang-kadang perempuan kan sakit hati terus nih. Ya kan? Tiba-tiba ada aja yang salah dari suaminya gitu ya kan. Nah, kata-kata itu terucap nauzubillah, jangan Bu pilih-pilih doa. Apalagi sakit hati doakan suami biar rezekinya banyak jadi ibu kecipratan. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya nih ya. Dari @Mungki Damayanti. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya pernah dengar istri adalah magnet rezeki suami. Namun ya bagaimana ceritanya bila suami perhitungan kepada istri? Istri bekerja, namun suami menyerahkan kebutuhan istri untuk dipenuhi sendiri. Hingga istri merasa tidak dicukupi. Terima kasih Ustadz. Waduh, ini Habib Usman mohon izin. Ini suaminya zolim banget nih kayaknya nih, ya kan? Istrinya nyari duit buat dirinya sendiri, lah duitnya suami nggak nyariin buat keluarganya. Ini bagaimana penjelasannya? Nah ini dijelaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini adalah kategori laki-laki atau suami yang pelit terhadap istrinya. Berdosalah mereka suami yang bahil ataupun mereka yang pelit yang tidak mau memberikan nafkahnya terhadap istrinya. Kewajiban suami kita tahu, memberikan nafkah. Sebagaimana tadi guru-guru kita sampaikan, kasih nafkahnya, keberkahan di dalamnya. Sampai Rasulullah SAW, Hozi ma yakfik wa waladak bil ma'ruf, ambil, suruh ambil boleh. Kenapa? Untuk mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf. Oleh karena itu, suami yang pintar, suami yang soleh, suami yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi istrinya, tidak mengambil haknya dan tidak daripada untuk digencet istrinya, dihabisin duitnya, diperas ya kan. Akhirnya duit dia digunakan untuk kepentingan pribadinya, hura-hura. Ini yang nggak boleh. Penonton di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu kalau punya suami kayak gini, ibu doain sama Allah, ya Allah, sentuh hatinya, sentuh jiwanya ya Allah, biar jadi baik, biar hatinya bersih, pikirannya bersih, karena dia tahu bahwa keberkahan itu ada di saya juga ya Allah. Masya Allah. Ya jadi ibu mendoakan aja ya biar Allah yang maha membolak-balikan hati untuk dibuka hatinya suaminya, bahwa ini yang namanya nafkah ini kewajiban dari suami. Kalau istri dapat rezeki itu namanya bonus gitu ya, Masya Allah, luar biasa ya. Terima kasih banyak yang sudah bertanya, dan sebelumnya saya mau minta izin sama guru-guru kita ya, Habib Usman, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, dan alhamdulillah hari ini saya kebetulan lagi ada kedatangan bintang tamu nih di meja sebelah sana. Saya mau ke sana dulu sebentar, boleh? Boleh, tamu dulu. Ya? Bismillah. Assalamualaikum. Hati-hati jalan ya. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Putri, Masya Allah, sedang banget. Lama banget kita udah gak ketemu ya. Iya Masya Allah ya gimana Pak. kabarnya Gani? Alhamdulillah, seneng sih lagi pandemi ini, tapi semua keluarga aku sehat. Aman Masya Allah. Ngomong-ngomong anak udah nambah 2 sekarang ya? Iya Kak, Ih, lagi Masya seru Allah, banget. hebat. Satu ada yang baru bisa jalan, jadi ngeberantakin rumah. Masya Yang satunya Allah. udah mulai sekolah, tatap muka, Masya jadi Allah. semangat nganterin. Terima kasih banyak ya udah mau mampir ke sini ya. Ih sama-sama Kak, aku yang senang banget. Satu dapat ilmu, dapat keberkahan, dan pastinya Masya silaturahmi Allah. juga memperpanjang usia. Amin. Dan seperti hikmah yang aku ambil hari ini nih Kak, Mm-mm. ternyata salah satu pembuka pintu rizki untuk suami itu adalah istri solehah Amin, yang ya menjaga Allah. keluarganya. Dan itu kan sama dengan termasuk urusan memperhatikan kesehatan gigi dan mulut Bener Kak. banget. Nah makanya nih aku juga sekarang happy banget karena sudah ada pasta gigi yang terjamin kehalalannya dan pastinya terbuat dari bahan dasar alami yang pastinya jadinya aman dikonsumsi sekeluarga. Masya Allah, betul banget jamaah. Seperti apa yang tadi dikatakan nama Putri ya. Ini luar biasa. Kita punya ini, ya ini dia. Sasha, pasta gigi halal bersiwa. Masya Allah ya, yang bisa membantu para istri solehah ini menjaga dan memperhatikan kesehatan gigi dan mulut keluarga. Karena kandungan serpihan siwak asli yang ada di dalam pasta gigi ini berfungsi sebagai antibakterial alami untuk melawan bakteri penyebab plak, gigi berlubang, dan juga
bau mulut. Selain itu, diperkaya juga dengan ekstrak daun sirih agar nafas kita ini jadi lebih segar. Masya Allah. Jadi suami nyaman juga ngobrol sama istri, sebaliknya juga ya Kak. Lagian ini kan kita udah sama-sama tahu kalau bersiwak itu merupakan sunnah yang memang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Nah, maka dari itu nih, jadi selain memang penting menjaga kesehatan mulut dan gigi, kita juga bisa mendapatkan keberkahannya juga dengan melakukan ibadah sunnah. Maka dari itu Kak, kita harus pilih produk yang halal nih, yang udah jelas seperti ini. Betul banget Putri ya, karena pasta gigi Syasha ini tidak mengandung alkohol dan bahan lainnya yang berasal dari hewan. Jadi sudah terjamin kehalalannya. Bener banget. Nah makanya sih ini udah beneran paket komplit jamaah. Masya Allah. Jadi nggak usah ragu lagi, ini merupakan pilihan yang tepat untuk kita beralih ke pasta gigi yang satu ini. Betul banget, karena sudah saatnya kita beralih ke pasta gigi yang sudah terjamin kehalalannya. Syasha, pasta gigi halal bersiwak. Insya Allah sehat dan berkah. Alhamdulillah. Nah, jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita lanjut lagi, saya akan kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam Itu Indah. Setelah yang satu ini ya, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Masya Allah, seneng banget sih, udah lama gak ketemu, denger-denger udah pakai juga ternyata Sasyanya. Udah hijrah sekeluarga. Masya Allah.